Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita masih bertemu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Pada pagi hari ini kita memasuki kompetensi dasar yang keempat, yaitu menerapkan dokumentasi administrasi usaha. Ini minggu yang pertama ya. Nanti yang akan kita pelajari adalah menganalisis kebutuhan sumber daya usaha. Anak-anak, yang akan kita bahas pada materi pagi ini adalah tentang 6M. Apa itu 6M? Nanti kalian bisa baca dan silahkan kalian perhatikan PPT dari Ibu. Agar lebih jelasnya, kalian harus konsentrasi dan fokus pada pelajaran. Silahkan menyaksikan PPT berikutnya. Anak-anak, ini PPT-nya ya, silahkan kalian perhatikan dengan baik. Pengertian sumber daya usaha itu apa? Sumber daya usaha adalah segala sesuatu sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Aktivitasnya itu adalah pengoperasionalan dari kegiatan menghasilkan produk perusahaan. Produk itu bisa berupa barang maupun jasa. Kemudian unsur-unsur manajemen menurut Mone James D atau ini disebut juga sumber daya usaha ya, ada 6. Yang pertama adalah man, yaitu sumber daya yang berupa manusia. Ini orang yang bekerja di perusahaan itu, bisa sebagai seorang pegawai, bisa manajemen maupun pengawas. Kemudian yang kedua adalah money atau uang, yaitu modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menggaji pekerja, kemudian untuk membeli sumber daya yang lainnya juga, bahan baku, listrik, biaya transportasi, dan lain-lain. Yang ketiga adalah material atau fisik. Ini berupa bahan baku atau sarana prasarana yang digunakan oleh perusahaan, misalnya bangunan ataupun kendaraan. Yang keempat adalah mesin atau teknologi ya. Alat ini digunakan untuk memproses dari bahan baku menjadi bahan jadi. Kemudian, teknologi yang maju ini akan memberikan keunggulan bagi perusahaan dibanding dengan pesaingnya. Jadi nanti hasil dari produk itu lebih bagus daripada pengolahan yang menggunakan manual. Yang kelima adalah metode. Ini tata kerja yang digunakan oleh perusahaan baik dalam membuat produk atau dalam mengelola sumber daya yang lain. Pihak manajemen perusahaan bertanggung jawab atas metode ini. Yang keenam adalah market atau pasar ya. Pemasaran sangat penting karena perusahaan harus menjual produknya yang dihasilkannya. Kemudian pemasaran bisa dilakukan agar konsumen tertarik dengan produk perusahaan kita. Ini ada 8 unsur manajemen menurut Peter Drucker ya. Yang pertama adalah posisi pasar, yaitu beberapa market atau pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Hal ini dengan melihat beberapa besar langganan produk yang dapat dikuasai, bagian pasar dan saluran distribusi. Artinya, kalau produk-produk kita itu disukai oleh sebagian besar masyarakat, maka itu berarti kita sudah menguasai pasar. Kemudian yang kedua, produktivitas, yaitu dengan menghubungkan input dengan output yang dicapai, yang merupakan efisiensi perusahaan. Input itu adalah bahan baku yang akan kita olah menjadi suatu produk. Kemudian hasilnya itu namanya output. Maksud dari efisiensi ini adalah jika kita menghasilkan jumlah produk yang banyak, maka kita akan menghemat biaya, menghemat waktu, dan menghemat tenaga. Itu berarti efisiensi. Yang ketiga adalah sumber daya fisik dan keuangan. Sumber daya fisik ini artinya gedung atau gudang sebagai tempat untuk pengoperasionalan produk-produk kita atau untuk tempat proses usaha kita. Kemudian untuk keuangan, jika modal kita besar maka kita akan lebih mudah dalam mengembangkan produk kita. Yang keempat adalah profitabilitas, yaitu pencapaian tujuan yang dihitung dengan berapa yang diterima dengan melakukan riset dan menerima kompensasi. Artinya ini bahwa kita siap menerima sebab dan akibatnya.
Kompensasi itu adalah segala sesuatu yang diterima, baik berupa fisik maupun non-fisik, yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan sesuatu. Itu kompensasi. Yang keenam adalah inovasi, yaitu pembaharuan yang dilaksanakan dengan mengeluarkan produk baru. Teknologi yang lebih canggih dan didasarkan pada kebutuhan yang terus bertambah. Kalau produk kita itu sudah diminati banyak konsumen, maka kita harus memproduksinya banyak juga ya. Untuk memproduksi barang yang banyak, kita harus menggunakan peralatan yang lebih modern. Nah, jadi inovasi ini adalah menciptakan barang-barang yang baru ya. Sedangkan kreativitas itu adalah merubah barang-barang yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi agar mempunyai harga dan nilai yang lebih tinggi. Yang keenam adalah prestasi dan pengembangan manajemen dengan memperhatikan pada kualitas manajemen. Prestasi ini adalah penghargaan atau apa yang sudah bisa kita lakukan. Pengembangan manajemen ini bisa dilakukan dengan cara memberikan diklat-diklat terhadap karyawan atau pegawai untuk lebih memperhatikan kualitas produk kita, untuk lebih meningkatkan kualitas manajemennya. Yang ketujuh adalah prestasi dan sikap, dengan menetapkan tujuan-tujuan yang menyangkut faktor-faktor sikap dalam pencapaian efektivitas kerja. Jadi efektivitas kerja ini artinya penghematan dalam kita bekerja ya. Perlu diadakan prestasi atau peningkatan-peningkatan dalam hal pelaksanaan pekerjaan. Berikanlah sikap yang baik agar para karyawan atau pegawai merasa nyaman dan merasa diperhatikan karena sikap kita yang baik. 8. Tanggung jawab, solusi, dan publik. Kita sebagai pimpinan wirausaha harus bertanggung jawab terhadap produk-produk kita yang kita jual kepada masyarakat. Apabila ada keluhan atau klaim dari pihak konsumen, maka kita harus bisa memberikan solusinya. Berikan rasa tenang dan kenyamanan bagi publik atau konsumen atas barang-barang produk kita, bahwa mereka merasa nyaman dengan menggunakan produk-produk kita. Jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kita segera ambil solusi dan jalan yang terbaik. Kemudian berikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa produk yang kita hasilkan itu aman untuk dinikmati. Anak-anak, untuk tugas pada pertemuan pertama ini silakan kalian baca di sini ya. Demikian anak-anak PPT yang Ibu sampaikan. Untuk yang belum jelas, silakan kalian putar-putar kembali untuk lebih memahami materinya. Kemudian, kalau ada yang mau ditanyakan, bisa disampaikan di grup WhatsApp pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kemudian Ibu tunggu, silakan dikirim tugasnya. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.